Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Ibnu Arif dan saya bersama Bung Rocky Gerung. Ini suasananya kayaknya ceria banget. Di belakang saya lihat ada pohon pinus, terus ada bunga-bunga merah mulai bermunculan nih. Datanya mulai musim semi nih kalau di Eropa juga ya, Bung Rocky sekarang. Ya, ini bunga-bunga alamiah, ada bunga-bunga palsu di istana. Oke, tapi sebenarnya kalau lihat alam Indonesia itu indah sekali. Tapi saya ingin tanya pada Anda, sebagai orang Indonesia hari ini ya, maksud saya, Anda itu merasa bangga atau malu sebagai orang Indonesia, Bung Rocky? Barusan Indonesia didaftarkan sebagai negara yang memalukan karena menolak proposal resolusi PBB itu soal perlindungan hak asasi dan penghormatan respect pada kemanusiaan. Jadi saya malu karena apa yang mau dibanggain kalau dunia mendaftarkan kita di dalam list of shame itu. Nah itu, karena berkaitan dengan data itu, list of shame, jadi daftar memalukan. Saya jadi teringat puisinya sastrawan kita Taufik Ismail ya, Pak Taufik Ismail. Malu aku jadi orang Indonesia, majoy gitu ya. Itu kan luar biasa. Dan indikator-indikatornya banyak sekali sekarang, karena selain list of shame tadi, kita itu ternyata masuk dalam daftar 20 negara yang keamanan cybernya paling buruk di dunia. Jadi masuk dalam list of shame, masuk dalam daftar cyber paling buruk, dan itu dikonfirmasi dengan peretasan-peretasan yang terjadi saat ini. Iya, tapi ada yang bangga, buzzer tuh bangga tuh, hacker tuh bangga tuh, influencer bangga karena menganggap bahwa dengan tidak amannya cyberspace kita, mereka bisa pakai itu buat menghack, mengolok-olok, membuli, bikin informasi palsu. Jadi kita sebenarnya terteror. Kalau hidup kita diteror secara kekerasan fisik, kita mungkin bisa bikin benteng perlawanan itu. Tapi kita diteror karena kita tidak punya kebebasan lagi, tidak punya privacy lagi itu. Jadi batin kita itu diteror oleh kedunguan kebijakan yang memungkinkan orang mengintip privasi orang lain, masuk dalam percakapan yang tidak diundang, lalu menutup akses di antara jurnalis dan petugas-petugas hukum anti korupsi itu. Jadi bangsa ini lengkaplah penderitaan ekonomi, karena ekonomi nggak tumbuh, utang 10 triliun, bahkan ada upaya untuk tax amnesty kedua. 10.000 ya? Bukan 10 triliun, 10.000 ya saya kira ya. 10.000 triliun. Jadi semua soal tuh memburuk sebetulnya. Nah, dalam keadaan pemburukan itu tidak ada lagi semacam kebanggaan sebetulnya. Tentu kita optimis, bisa bangga, tapi di dalam upaya untuk mempercepat perubahan. Kalau soal itu kita optimis bahwa perubahan harus dipercepat. Perubahan politik, perubahan kekuasaan. Ya, makanya itu saya tadi menanyakan dalam hari-hari ini, bukan dalam pengertian seluruh kita sebagai bangsa Indonesia. Saya kira kita semua sebagai bangsa Indonesia tetap bangga, tapi indikator hari-hari ini menunjukkan itu. Tadi ada list of shame, ada soal peretasan masuk dalam daftar 20 negara yang terburuk dan sebagainya. Nah, kita bahas satu-satu ya, Bung Rocky ya. Oke. Yang tadi list of shame. List of shame ini kelihatannya sudah dibantah oleh Kemenlu, bahkan Menlu sendiri membantah. Tapi Anda lihat sendiri bagaimana ini, karena Amnesty International Indonesia sendiri sudah kelihatannya marah-marah sekali tuh dengan Indonesia saat ini. Menteri Luar Negeri dia hanya membantah soal prosedur. Kan poin dia bahwa ini kami menolak prosedur itu. Tapi sebetulnya kalau orang menolak prosedur, dia mesti sebaliknya mendukung substansi. Kan itu soalnya kan. Nah, substansi perlindungan hak asasi manusia itu urgent ada di Palestina. Ada soal Papua segala macam itu. Jadi terlihat bahwa dia perlu nggak ngerti apa yang namanya respect, tuntutan untuk menghormati hak asasi manusia. Ini bukan soal prosedur, tapi soal kemampuan Indonesia untuk mengaktifkan perdamaian dunia. Itu perintah konstitusi. Dalam pengaktifan perdamaian dunia itu, di dalamnya ada imperatif untuk penghormatan hak asasi manusia. Jadi Indonesia kan nggak mampu lagi untuk secara unilateral mengangkat bendera untuk menuntut perdamaian dunia, khususnya Palestina tuh nggak bisa unilateral tuh.
apa namanya tuh, antara bilateral aja misalnya dia nggak bisa itu. Jadi profil kita betul-betul turun. Oleh karena itu, kesempatan adalah melakukan upaya secara multilateral melalui proses di PBB. Itu pun Indonesia nggak mampu atau bahkan menolak tuh. Jadi memalukan bahwa Indonesia nggak punya kemampuan diplomasi, bahkan mengabaikan kesempatan yang tersedia di dalam forum internasional. Itu intinya sebetulnya tuh. Kan di situ kalau tidak salah selain masalah Palestina yang sekarang jadi heboh, itu juga ada masalah Myanmar. Dan Myanmar ini kan ini masalah negara Asia Tenggara, dan kita biasanya sebagai big brother ini kan menjadi tempat bersandar. Saya melihat justru sekarang malah Malaysia ya kelihatannya yang mengambil peran-peran semacam itu, bukan lagi Indonesia. Ya, hal yang biasanya Indonesia duluan. Indonesia bisa call tinggi, nggak perlu pakai fasilitas PBB, nggak perlu multilateral, bilateral cukup. Kalau kuat seperti Malaysia tuh. Jadi Indonesia Malaysia udah cukup sebetulnya untuk call apa namanya, kasih high call untuk mendorong substansi penghormatan pada hak asasi manusia tuh. Tapi itu tidak mampu dilakukan Indonesia. Nah itu sebetulnya gagalnya diplomasi kita, dan ya dengan mudah kita baca bahwa Menteri Luar Negeri ya sekedar berupaya untuk menutupi ketidakmampuan presiden kan. Kan poin kita di tingkat internasional adalah presiden punya sikap apa tidak itu. Nah mendua terus, dan itu orang lalu hitung jangan-jangan Indonesia lagi hitung proksi dengan Cina, karena Cina menolak maka Indonesia ada di belakang Cina tuh, menolak resolusi itu, menolak prosedur resolusi itu tuh. Sehingga orang anggap, oh kalau begitu Cina mendikte Indonesia supaya jangan mempersoalkan Uighur misalnya. Kan ini semua jadi satu paket berpikir tuh. Karena itu memalukan betul Indonesia yang mayoritas Muslim justru ada di belakang kepentingan Cina tuh, atau berdiri di belakang kepentingan Cina. Jadi Indonesia menunggu sinyal dari Cina. Analis internasional bacanya begitu. Ya. Nah ini mungkin yang orang sering tidak perhatikan. Saya jadi detail tadi lihat. Oh iya, ternyata di 15 negara yang menolak tadi ada Cina di situ ya, ada Rusia, dan ada negara-negara lain yang sebenarnya tidak masuk dalam hitungan di PBB. Jadi ada kaitannya seperti itu, dan memang tidak bisa dihindari investasi Cina dalam banyak kasus kan yang terjadi di beberapa negara itu masuk ke wilayah politik pada akhirnya gitu. Dan ini berpengaruh pada sikap pada kebijakan politik luar negeri kita. Iya, walaupun nggak ada MOU yang bilang bahwa kita investasi tapi Anda jangan ganggu hak asasi manusia kita. Itu nggak mungkin ada di dalam perjanjian dagang. Tapi itu ada underlying assumption, itu adalah background belief yang sebetulnya Indonesia paham bahwa kalau dia ganggu-ganggu hak asasi manusia Cina, bisa batal seluruh MOU itu, walaupun tidak dalam perjanjian. Karena diplomasi luar negeri itu saling mengandaikan aja. Jadi Cina mengandaikan Indonesia akan mengerti bahwa Cina melakukan pelanggaran HAM di Uighur, di minoritas Muslim di Cina itu tuh. Nah ini satu paket dengan posisi Indonesia di sidang PBB kemarin tuh. Karena itu jurnalis internasional langsung melihat fakta itu, karena jurnalis yang paling update dengan fakta-fakta pelanggaran HAM. Nah kalau Menteri Luar Negeri dalam hal ini pemerintah Indonesia berupaya untuk berdiplomasi dengan alasan macam-macam kemarin, bahwa ini ya kami hanya menolak prosedurnya, lo orang justru tertawa. Kalau Anda tolak prosedur, kita mau tunggu apa yang Anda sepakati pada substansi. Dan itu nggak diucapkan. Lain kalau misalnya Menteri Luar Negeri bilang, oke, kami masih mempersoalkan prosedur, isu itu dibawa di dalam sidang berikut. Karena itu kami dukung sepenuhnya upaya proteksi terhadap hak asasi manusia di Palestina, walaupun belum ada resolusinya tuh. Kan itu yang mesti diucapkan, dan langkah-langkah itu mestinya Indonesia ada di belakang Turki, ada di belakang Iran misalnya. Kalau mau fair begitu, supaya orang lihat bahwa oke, Menteri Luar Negeri berupaya untuk menghasilkan substansi yang lebih konkret ketimbang prosedur. Itu nggak terjadi. Jadi sekali lagi Indonesia bukan sekedar mendua, tapi memang nggak ada poin. Poin Indonesia itu ngikut Cina tuh. Jadi begitu akhirnya kesimpulannya. Apakah peran kita yang tidak bisa high profile lagi dalam diplomasi internasional juga berkaitan persoalan-persoalan dalam negeri? Karena kita tahu sendiri kan di belakangan ini banyak sekali juga berbagai pelanggaran HAM. Mulai kita sebut katakanlah Papua dan sebagainya, tetapi juga kita kalau bicara soal kasus banyak sekali data penahanan
para aktivis politik dan juga lawan-lawan politik pemerintah. Ya itu, jadi dengan cara itu akhirnya dunia menganggap Indonesia menutup diri dari problem-problemnya sendiri itu. Soal-soal termasuk soal kebebasan informasi itu. Kan ini juga kan intinya resolusi itu ada respect terhadap human rights. Jadi respect itu artinya semua aspek mesti dihidupkan supaya kita betul-betul menghargai hak asasi manusia, bukan sekedar dalam keadaan damai aja, tapi juga dalam keadaan perang, atau dibalik, bukan sekedar dalam keadaan perang, dalam keadaan damai juga. Resolusi itu satu paket. Karena itu sebetulnya setiap upaya pemerintah untuk mempromosikan sukses infrastruktur yang sebetulnya juga memburuk akhirnya itu akan dibatalkan oleh cara berpikir trade off. Anda mau bikin infrastruktur, undang investor Cina, tapi Anda juga sebetulnya ada di belakang kepentingan Cina dalam politik internasional. Jadi resultantnya apa itu? Sebagai bangsa yang merdeka yang pernah terjajah, tidak paham lagi atau tidak peka terhadap penjajahan di negeri orang itu. Padahal human rights artinya universal rights itu kan. Jadi kelihatannya nggak ngerti juga nih pemerintah tentang konsep-konsep dasar human rights itu kan. Universal Declaration artinya berlaku semua tuh. Jadi Indonesia gagal di dalam ikut mencerdaskan dan memperbaiki keamanan dunia, atau gagal memenuhi perintah konstitusi, yaitu terlibat dalam upaya perdamaian dunia. Karena kesempatan di UN kemarin tuh hilang. Walaupun UN dalam vote menang, tapi Indonesia akan dicatat sebagai menghalangi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi beralasan sekali kalau kita jadi ikut malu karena sekarang UN Watch sudah memasukkan kita dalam list of sin. Nah, selain list of sin, jangan-jangan kita juga nanti masuk dalam list of sin, ya, list of sins, gitu ya. jadi bisa macam-macam daftarnya. Oke, sekarang kita beralih ke soal memburuknya keamanan cyber. Justru kabar terbaru, kalau sebelumnya kan kita dengar aktivis ICW, terus kemudian para mantan pimpinan KPK yang dihack. Ternyata kemudian sekarang penyidik KPK sudah tidak lolos tes wawasan kebangsaan, dihack juga gitu. Jadi kelihatannya ada yang mau coba ditutup-tutupi lagi dengan melakukan hacker terhadap mereka-mereka yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu. Jadi bayangkan Novel Baswedan udah dianggap sebagai musuh segala bangsa itu. Karena dia udah dinyatakan tidak lulus, bahkan sekarang percakapan dia untuk menerangkan mengapa dia tidak lulus itu dihalangi kan. Kan orang melihat bahwa Novel selalu ingin menerangkan pada publik tuh posisi dia dan moral di KPK. Itu pun nggak bisa dia ucapkan. Jadi secara formil Novel udah bukan pegawai KPK tuh, karena tinggal nunggu SK-nya. Jadi dia sebetulnya udah manusia bebas saja kan. Nah, kebebasan dia pun dihalangi melalui hacking terhadap WA-nya. Demikian juga teman-teman LBH, ICW itu. Jadi ini rejim yang beroperasi berlapis-lapis dalam upaya membungkam orang itu. Gagal secara formal, atau bahkan sudah berhasil secara formal, secara informal juga tetap mengganggu orang. Ini rejim pengganggu nih. Itu juga sangat memalukan kan, kekuasaan mengganggu warga negara. Lu bagaimana tuh? Kita hidup dalam upaya untuk menghasilkan kewarganegaraan, citizenship melalui cyberspace gitu. Jadi persahabatan kita di BA Group, sosial media dihalangi oleh negara. Ini kan negara dungu tuh, menghalangi percakapan warga negara kan. Gila. Sudah pandemi nggak bisa kemana-mana, nggak boleh mudik. Sekarang WA pun juga medsosnya mau dihack juga. Nah itu terornya di situ tuh. Jadi kalau ada orang anggap wah kok sedikit-sedikit teror, memang kita terteror. Dong privasi kita diteror kok, apa bukan teror? Itu lebih gila lagi tuh, menteror privasi orang. Masuk dalam psikologi publik. Tapi saya tangkap justru yang respon muncul tuh bukan takut orang sekarang tadi. Jadi 2M saya menyebutnya, marah dan malu. Itu yang saya tangkap sih, Bung Rob. Ya, marah, malu, dan miris, apalah semuanya. 3M juga dong itu ya? 3M. Jadi kesehatan politik kita, kalau kesehatan fisik kita, karena pandemi ini kesehatan politik kita justru diganggu oleh virus yang namanya arogansi itu.
Jadi virus ini yang masuk di dalam media massa, dan pemerintah nggak punya keterangan. Setiap kali ditanya, oh itu urusan hacker. Loh, hackernya kalian yang piara kok, bagaimana? Kalau hackernya nggak kalian piara, dia akan masuk di dalam ide citizenship, bergaulah setara melalui cyberspace, melalui sosial media. Ini dimanjakan, hackernya dimanjakan. Mana ada hackernya yang pernah diintip oleh negara tuh? Kan enggak. Jadi berlanjut sebetulnya rasa malu kita di dalam negeri dan upaya kita untuk menahan rasa malu di luar negeri, dan itu terhubung di dalam profil kekuasaan hari ini. Nah, sebenarnya saya kalau ngomongin soal novel, saya jadi teringat karena mereka dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan, tapi pertanyaan aneh-aneh. Sebenarnya mestinya kita ubah pertanyaan kepada mereka. Kalau ditanya nama-nama provinsi gitu, saya kira Novel dan Baswedan dan kawan-kawan pasti lulus ya. Karena kalau salah dia tidak memahami, dia salah tangkap loh, Bung Rocky. Dia mestinya menangkap ke Provinsi Sumatera Barat, dia nanti begitu dia pakai Google Map cari provinsi Padang nggak ketemu. Nah, itu kan bisa salah tangkap itu juga. Apalagi kalau ditanya ibu kota Indonesia di mana, orang bisa bilang ibu kota Indonesia di Lok Sumawe atau di Papua gitu kan, karena dianggap dua wilayah itu selalu berupaya untuk minta keadilan tuh. Jadi kalau ditanya apa sebetulnya ibu kota Republik, ya tempat di mana orang minta keadilan. Jakarta ibu kota koruptor itu kan, bisa kita duel begitu kan. Kok kalian bilang Jakarta bukan ibu kota Republik? Ya kalau Republik artinya res publica, urusan publik itu dihargai. Di Jakarta urusan publik itu justru dimata-matai. Jadi Jakarta itu ibu kota oligarki, kira-kira begitu. Oke, jadi saya kira memang puisi, sekali lagi puisi dari Pak Taufik Ismail sekarang ini menjadi sangat relevan, jadi signifikan ketika beliau menyatakan malu aku jadi orang Indonesia. Tapi itu bukan berarti beliau ingin mengolok-olok. Itu saya kira kita mesti lihat pesan kritisnya di situ bahwa ya kalau kita tidak pengen malu jadi orang Indonesia, perbaiki kemerosotan yang terjadi mulai dari penegakan demokrasi, HAM, penghormatan terhadap privacy, dan juga hal-hal yang lain yang sekarang ini jadi merosot semua, Bung Rocky. Ya, itu pentingnya kita membaca puisi, bukan membaca komik gitu. Kalau baca puisi kayaknya ada roh keluar dari batin kita tuh. Kira-kira itu pesan Pak Taufik Ismail, sebetulnya bacalah puisi, jangan baca komik. Oke, tapi sebelum mengakhiri, saya kira pose Anda hari ini akan menjadi pose favorit emak-emak itu, karena paduannya ini luar biasa, tetap hijau, ada bunga-bunga, tetap memberikan harapan pada kita bahwa deforestasi tidak akan berlanjut, dan bunga-bunga itu kan, bunga-bunga bermekaran ini kan menyimbolkan harapan juga, gitu ya, Bung Rocky? Ya, biarkan seluruh bunga bermekaran, karena yang sedang layu adalah bunga-bunga di istana. Salam buat mak-mak. Oke. Baik. Yep.